aku mencoba baik-baik saja, tapi sebenarnya aku tuh nggak baik-baik saja. Lip service gitu ya misalnya, meso-meso gitu loh, berjuang kayak orang egois gitu. Gimana sih gitu, gimana rasanya kamu nanti kehilangan tapi kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berjuang gitu buat orang itu, kan rasanya nyesek kan, rasanya tuh akan menyesal seumur hidup. Dokter paru diputusin, udah saya di treatment pasca COVID, jadi aku tes ulang lagi, fungsi hati itu terganggu ya karena infeksi, dan paru-paru jelas dari awal. Siloam ini mulai tanggal 14 sampai sekarang. Itu sih yang corona ini pengalaman Bagus kita. Sih. Dokternya visitnya juga rutin. Ya, kita lanjut di part 2. Jadi setelah pulang dari rumah sakit itu tes sendiri ya, tes PCR sendiri dan ronsen sendiri ya. Nah, terus setelah dapat hasil ronsen dari UGD kita dan hasil PCR negatif. Nah, kita pede nih ketemu sama dokter spesialis paru di rumah sakit yang kita pilih. Itu dekat rumah aja, karena di dekat rumah ada rumah sakit Siloam Lipo Cikarang gitu. Gimana? Jadi karena aku merasa bahwa saturasi oksigenku belum mencapai 94, ya saya sebenarnya di rumah. Ya, karena dokter parunya prakteknya itu di hari Senin. Padahal aku pulang kan hari Kamis, jadi aku harus nunggu sampai Senin. Jadi sementara saya di rumah, saya berjemur, terus kemudian saya juga berlatih berjalan. Tapi nafas saya masih ngos-ngosan. Masih belum pulih lah, merasa sendiri ya. Merasa, akhirnya saya putusin saya harus konsul ke dokter paru. Sehingga aku menunggu sampai Senin. Nah, Senin aku datanglah ke Siloam Lipo Cikarang. Saya ke dokter paru. Nah, di situ saya konsultasi, saya buka semua resume medis saya dari rumah sakit Barikarta saat COVID. Nah, kemudian oleh dokter paru diputusin, udah saya di treatment pasca COVID. Jadi aku tes ulang lagi. Si dokter paru melihat bahwa saya masih perlu untuk opnam. Karena banyak ternyata COVID itu ternyata tidak hanya negatif, positif COVID sudah enggak, ternyata dia nyerang kemana-mana. Nah, jadi yang tadi diomongin ya, tadi soalnya ada suster jadi kepotong. Jadi tadi ayahnya Akbar kan ngomongin waktu konsul ke dokter paru, dia disarankan untuk tes semua ya di CT torak, jadi dicek semua ya, paru-paru dan dicek darah. Ternyata penggumpalan darah aku itu masih tinggi, sehingga oksigen pasti masih rendah. Makanya disarankan untuk opnam. Dan ternyata dicek juga oleh dokter konsul ke dokter penyakit dalam. Fungsi hatinya juga kena terinfeksi. Jadi SGBT-ku itu tinggi banget. Padahal nggak ada. Padahal saya nggak punya riwayat liver, nggak punya riwayat hepatitis, tapi berarti COVID itu ternyata menyerang kemana-mana. Ya. Walaupun dia ini nggak ada. Iya, meskipun dia nggak punya komorbid, pokoknya diserang semua organ. Ya alhamdulillah kemarin
jantung dicek itu oke, cuman ritmenya aja agak pendek karena mungkin harus memompa ini kan, pompa darah kan, darah yang gumpal-gumpal kan susah, sehingga jantung kan pekerjaannya keras gitu. Terus kemudian alhamdulillah juga ginjal saya oke, ya organ yang lain oke, saya konsul tanya ke spesialis penyakit dalamnya itu. Hanya fungsi hati itu terganggu ya karena infeksi, dan paru-paru jelas dari awal. Jadi kita concern di dua itu, makanya kita nongkrong di Siloam ini mulai tanggal 14 sampai sekarang. Nah hari ini itu tadi dites darah untuk fungsi hati, yang mudah-mudahan clear, jadi normal semua, jadi hatiku sudah nggak terinfeksi. Ya. Terus kemudian mungkin besok untuk yang didimer yang penggumpalan darah, ya penggumpalan darah itu. Dari waktu kena COVID saya itu penggumpalan darahnya itu 6,7, tinggi banget itu, padahal batasannya cuma setengah. Nah, terus kemudian di Siloam saya turun jadi 1,5. Terus kemudian lusa itu turun 0,8, yang mudah-mudahan besok di bawah 0,5 ya, mudah-mudahan bisa di bawah 0,5, jadi aku boleh pulang. Terus kemudian nanti mudah-mudahan SGPT-nya juga normal, fungsi hati saya normal. Banyak di komponen di darah itu saya yang out. Iya, karena si corona itu kan. Ternyata COVID itu nyerang kemana-mana. Iya, terutama darah. Ya, karena kita ininya darah sih untuk ininya. Kalau masih muda mungkin daya tahannya masih cukup kuat, sehingga mungkin masih nggak sampai kemana-mana, masih kuat. Tapi saya kan sudah lumayan gitu. Jadi ya makanya saya ya alhamdulillah dokter paru di Siloam bagus ini. Jadi saya dianalisa semuanya. Jadi ya kita bisa tahu gitu. Iya, karena ternyata yang bikin saturasinya nggak naik-naik itu juga karena si corona itu ada kental ini loh. Enggak, yang ngeflek di paru itu loh. Apa sih? Itu pneumonia. Iya, makanya mungkin itu juga yang bikin saturasi nggak naik-naik kan. Pengaruh. Karena pneumonia itu si paru-parunya tuh kayak ngeflek gitu loh. Nah, kalau cuma negatif positif ya itu yang ngeflek tidak diperhatikan gitu. Jadi kita memang harus ke dokter spesialis paru untuk membersihkan flek-flek yang ada di paru-paru itu. Itu pun kata dokter paru tidak bisa semuanya. Mungkin kalau kan flek itu luka, itu melukai. Kalau lukanya dalam ya sudah permanen. Jadi impactnya nanti fungsi paru-paru akan berkurang. Tapi tidak menular. Tadinya 100% mungkin tinggal 95% seperti itu. Tapi kalau yang masih ringan-ringan bisa diobati, ngelupas, hilang. Tapi kalau nggak bisa ya permanen. Makanya semua walaupun ringan kan juga kalau habis corona kita ngos-ngosan ya. Aku pun juga walaupun ringan aku juga gitu habis corona itu ya. Mungkin karena ngeflek itu. Cuman itu tadi ada yang tetap, ada yang bisa hilang pakai obat gitu dan sesuai imun tubuh kita. Dan di Siloam ini masuknya itu perawatan post covid ya. Jadi sebelum dia di ruang perawatan ini, dia itu ditaruh di ruang transisi. Dan transisinya itu kayak isolasi ya, nggak boleh ditungguin gitu. Untuk PCR. Itu sebetulnya prosedur dari Siloam sendiri. Tidak semua rumah sakit, karena mungkin dokternya juga harus make sure kalau kamu negatif ya benar-benar negatif. Jadi di Siloam itu tes lagi 2 kali. Dan selama tes 2 kali itu harus negatif semua. Dan kamu didapatkan di ruang transisi. Gitu. Transisi itu harus dites 2 kali. Negatif baru bisa pindah ke ruang perawatan biasa. Iya. Dan waktu pindah ke sini sih udah agak tenang ya, karena berarti kan ya udah lewat. Sekarang tinggal konsentrasi ke penyembuhan gitu. Dan cepet banget loh dia, udah nggak ngos-ngosan kalau ngomong. Sekarang saturasi oksigenku udah 96-97 normal seperti orang biasa gitu. Aku udah nggak ngos-ngosan. Nah, waktu dia pindah dari kamar transisi ke kamar perawatan biasa, karena kan di kamar transisi memang nggak boleh
ditungguin, nggak boleh dijenguk. Karena perlakuannya masih seperti pasien isolasi, cuman bedanya di kamar sendiri, bukan di bangsal gitu, di kamar VIP gitu ya. Nah terus dia dipindahin lah ke ruang perawatan yang sesuai dengan kelas yang kita minta gitulah, pokoknya intinya di Siloam ya. Nah disitulah kemarin itu bilangnya boleh ditungguin asal yang nungguin itu bawa surat antigen dan nggak mondar-mandir gitu. Negatif. Surat antigen negatif dan nggak mondar-mandir, maksudnya kalau di sini ya udah di sini aja terus, sampai pasien pulang. Dan aku menyanggupi itu, akhirnya aku tes lah antigen sama anakku dan kita berdua itu negatif. Dan aku juga udah siap gitu loh nungguin dia. Kita baru kesini tuh hari Minggu gitu, aku udah siapin semuanya di sini sama anakku sampai dia pulang gitu. Nah kok di depan tuh alasannya nggak boleh itu karena pertamanya karena nggak boleh bawa anak kecil. Masalahnya kita hidup di Cikarang nih memang cuma bertiga, kita nggak ada orang lain lagi yang untuk jagain Akbar gitu loh. Bukan karena aku mau bawa anak kecil, enggak gitu, karena ya emang nggak ada lagi gitu. Terus habis itu lewat karena aku bawa surat antigen juga untuk dia. Kemudian ada lagi takut menularkan, ya aku paham itu memang prosedur dari rumah sakit gitu. Cuman ya gimana ya, kan kemarin dia udah isolasi jauh gitu loh, maksudku isolasi lama gitu loh. Dan di sini tuh ruang perawatan biasa, tapi aku ngerasanya kemarin itu sampai berantem sama suster karena aku ngerasanya dia kan cuman perawatan biasa, bukan pasien COVID itu. Alasannya sih itu adalah surat dari Kemenkes bahwa semua pasien dengan sakit apapun, alasan apapun tidak boleh ditungguin dan dijenguk gitu. Kalau dijenguk sih masih wajar ya, nggak boleh. Tapi kalau ditungguin dan keluarga bersedia untuk nggak mondar-mandir sih, kenapa enggak gitu. Ya di situ sih kemarin aku berantem, dan sebenarnya aku nggak mau kayak gitu tuh. Aku tapi juga bingung aku tuh harus apa. Sebenarnya aku nggak suka melawan instansi dan melawan peraturan, tuh bukan maksud aku seperti itu. Cuman ya gimana ya pokoknya aku merasa sudah melakukan prosedur yang benar. Aku sudah antigen ke sini, dan kalau dia khawatir setelah pulang dari sini aku dan Akbar tertular, aku juga udah siap bahwa pulang dari sini kita akan tes antigen lagi. Iya, maksudnya itu resiko kita. Dia tuh takut di ini juga kalau pulang dari sini dia takut diminta pertanggungjawaban gitu. Sebenarnya enggak gitu ya, itu ada resiko kita gitu, dan kita sudah tahu apa resikonya gitu. Itu doang sih kemarin itu yang bersih tegang. Tapi untuk keseluruhannya, dokternya, obatnya, ruangannya, perawatannya bagus banget gitu. Terutama dokternya ya, karena dia detail, dia menyarankan yang terbaik buat kita. Itu sih yang corona ini pengalaman kita. Dokternya visitnya juga rutin. Supaya dia ada, dia pasti visit. Kalau tidak visit, divisit oleh dokter jaga. Hari Minggu visit dokter jaga. Ya tiap hari pasti ditengok sama si dokter kok. Bagus. Ya itu sih kita puas, dan dia ya kelihatan kemarin ya, pulang dari Yogyakarta itu kayak orang masih sakit parah apa gitu, teman nggak tahu obatnya apa gitu. Terus waktu di sini baru kita dari hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya 7 hari lah di sini. Ya udah balik pulih seperti semula, tinggal tes aja lagi yang terakhir, semua udah sesuai dan sudah normal. Ya udah kita pulang dengan kondisi yang sudah sebelum sakit gitu. Sebelum sakit gitu loh. Jadi bukan orang yang masih kayak pemulihan yang gimana lemes, karena sebenarnya pemulihan COVID itu lama. Kalau ya nggak ditangani dengan cepat itu lama gitu kataku. Kalau ditangani dengan cepat, kita aware, dapat dokter yang bagus, ya cepet, 7 hari juga bisa sembuh gitu. Ya itulah tujuanku kemari konsul paru itu ya biar aku cepet. Jadi memang dari dokter yang nangani aku COVID butuh 1-2 minggu gitu. Cuman saya pikir kalau aku ke dokter kan ke rumah sakit lebih terkontrol. Terus kalau sampai aku drop oksigen aman, karena rumah sakit pasti punya oksigennya. Jadi aku merasa secure, jadi tenang. Nah, akhirnya seminggu ya alhamdulillah, dari nggak perlu 2 minggu, seminggu aku bisa udah merasa enak. Iya, karena
karena diawasi dan dikontrol dengan baik sama dokter yang berpengalaman, jadi nggak cuma di rumah gitu loh. Dan ya emang pemulihan COVID itu aku ini tuh lama karena mungkin ya tindakannya kurang cepat, kurang tepat. Karena aku ingatin sekali lagi ya, jadi Kemenkes itu cuman untuk penyembuhan COVID-nya. Kalau kalian pengen penyembuhan yang cepat kayak yang Akbar ini ditangani berbagai dokter, ya setelah keluar dari tempat isolasi ya kalian harus konsultasi ke dokter spesialis gitu. Jadi biar diarahkan, kalau emang harus tes keseluruhan ya kita tes gitu. Sebenarnya gak usah panik, gak usah khawatir. Kemarin tuh yang bikin aku juga emosi jiwa itu banyak orang, ya aku harusnya menyadari mereka kan cuman berempati kepada aku, menanyakan kabar gimana ayahnya gitu. Cuman karena akunya juga sensitif, karena kan dia nggak di hadapanku nih. Terus waktu aku telepon tuh kayak dia tuh kayak nggak kuat gitu loh, nggak mau menerima telepon dari siapapun kecuali aku, dan itu pun dibatasin sama dia cuma pagi sama malam, dan itu pun cuma sebentar. Kan aku rasanya aduh ini nggak bener nih, tapi orang-orang nanyain terus gitu ke aku, gimana kabarnya. Itu sih yang bikin aku tuh kayak kretek. Jadi kayak aku mencoba baik-baik saja, tapi sebenarnya aku tuh nggak baik-baik saja gitu loh. Tapi aku harus menjawab ke kalian, iya baik. Itu loh yang harusnya kalian tahu gitu ya, perasaan orang-orang yang kalian tanya sebagai kayak gitu. Karena kalau keluarga sih it's okay ya, kalau keluarga itu it's okay. Cuman ada beberapa yang lip service gitu ya misalnya, itu nggak perlu kalian nanya, karena itu semakin membuat lukanya itu semakin dalam, semakin kerentek gitu, makin panik. Iya, semakin udah cemas, terus ditanyain, yang tanyanya itu ya hanya sekedar tanya intermezzo, sebetulnya itu nggak usah lah itu, karena dia juga nggak bisa bantu apa-apa kan. Tambah membuat cemas. Iya. Aku memangnya waktu COVID itu sama dokter nggak boleh, nggak handphone-handphonean, pokoknya istirahat, nggak boleh banyak gerak, nafas diatur, tenang, udah istirahat. Memangnya nggak boleh, makanya istriku sendiri tak batasi. Karena saya kalau ada kering itu juga sebel gitu, dan nggak enak lagi konsentrasi gitu, kering gitu itu juga terganggu gitu. Karena memang aku harus patuh, karena aku pengen sembuh, maka aku tak patuhi semua, aku disiplin itu. Ya, jadi no hard feeling ya, cuman ya memang itu perasaan kita waktu itu. Tapi setelah ini semua selesai yang nggak apa-apa, cuma waktu itu rasanya pengen meso gitu loh. Aku ngerasa ya kita harus berjuang atas diri sendiri, nggak ada orang yang bisa bantu, ya kita berjuang kayak orang egois gitu, gimana sih gitu. Karena ya emang harus diperjuangkan kan ya, karena kalau kita pasrah, kita nyerah, ya nggak ada yang nolongin kita. Intinya kalau mempertanyakan orang keluarga yang kena COVID, tolong ya juga dipikir sendiri. Jadi orang yang kena COVID itu nuansanya itu panik, cemas, mikir itu mati. Makanya kalau orang keluarga seperti itu ya kita bertanyanya ya harus pelan, harus mengerti lah gitu. Jangan terus gimana keadaannya, apa sudah baik atau belum, apalagi mau tambahi, oh di sana meninggal. Iya, banyak tuh di grup-grup WA ya. Maksud aku udah kondisi kayak gini harusnya menciptakan solusi, tapi dia malah memberitakan berita di luar yang makin parah gitu loh. Maksudnya jangan kasihan. Apa itu loh maksudnya? Mending ya udah nggak usah, ya udah diem aja gitu, karena kalian nggak tahu gimana rasanya gitu loh. Sampai aku kadang tuh waktu itu nyumpahin ya, oh biar aja kena COVID itu masih level bawah gitu. Terus lama-lama aku nyumpahinnya tuh, oh biar aja orang yang dia sayang kena COVID dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena itu yang aku rasain kan, dia di rumah sakit yang aku nggak bisa akses sama sekali, nggak ada keterbukaan tentang resume medis dia gitu ke aku. Itu yang aku rasain, gimana rasanya kamu nanti kehilangan tapi kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berjuang gitu buat orang itu. Kan rasanya nyesek kan, rasanya itu akan menyesal seumur hidup gitu, aku jamin, karena aku udah pernah ngerasain itu gitu. Jadi ya itulah pengalaman kita selama ini. Maaf kalau ada pihak-pihak yang suka aku marah-marahin, aku bentak-bentakin,
tapi aku nggak bermaksud seperti itu gitu loh. Aku mah capek sebenarnya berantem sama orang tuh, cuman ya gimana, waktu selama berapa ya, 1,5 bulan terakhir ini tuh bener-bener struggling buat aku sama Akbar, dan dia jadi dewasa loh Akbar itu. Ayahnya pulang dia jadi berbeda, tahu, lucu tahu si Akbar itu. Ya semoga itu ngajarin juga ke Akbar, ngajarin dengan pengalaman kalau dunia itu kejam dan keras. Jadi ya semoga ini udah selesai sampai di sini. Semoga besok tesnya bagus, kita bisa pulang dan menjalani hidup dengan normal seperti biasanya gitu. Dan kita bisa konten lagi, kita bisa fashion show lagi, karena kan aku janjinya kita fashion show minggu ini, tapi ternyata enggak. Ya udah nggak apa-apa, kita akan fashion show lain kali pakai Akbar dan ayahnya jadi model. Gimana? Setuju nggak summer outfit untuk father and son? Ya, kita ketemu lagi di video depan. Dah.